Annyeonghaseyo, Incerem, Ricky Cuaca, Simida. Welcome to my YouTube channel. Oh my god. Kenapa gue tadi ala-ala sosok Korean? Memang jujur ya sobat mentor dan cucu-cucuku, beberapa hari terakhir ini tuh gue lagi gila-gila drakor banget. And then ya nggak tahu kenapa tuh gue lagi gila-gila juga tuh kayak memantau para artis-artis Korea yang kayak ini hidungnya palsu apa enggak ya? Ini hidungnya udah dioperasi apa enggak ya? Ini kayaknya hidung sama dagunya kok bagus sih gitu. Nah kayak gitu-gitu gue lebih ke situ. Nah hari ini tuh gue pengen nggak tahu tercetuslah pikiran gue untuk membuat sebuah konten di mana konten ini tuh membahas tentang drakor yang lagi happening di Indonesia. Oke, penting nggak penting tapi lu harus nonton ya. Oke, jadi nih ya sobat mentor dan cucu-cucuku, apa namanya? Kodok lu! Sorry ya sobat mentor ya, kamera gue tadi tiba-tiba jatuh ya. Itulah akibat gara-gara kameramen gue nih si Selo ya, tim YouTube gue ya. Sibuk aja instastory mulu. Pusing deh. Oke, kita lanjut ya sobat mentor. Tadi gue sampai mana gue lupa. 안녕하세요. Annyeonghaseyo paleo. Jadi gini sobat mentor, jadi tuh gue sempat terpikiran untuk kayak membahas drakor-drakor yang ada di Indonesia yang lagi happening. Nah kemarin tuh ya, gue tuh sempet tuh iseng bikin status, bikin caption di Instagram gue foto tuh, gue cakep banget tuh, badan gue masal banget. Tapi gue bikin captionnya kayak gini, get ready. Pokoknya intinya siap-siap untuk syuting True Beauty season 2. Oh, gue berasa Cha Eun-woo ya, say. Tapi memang gue lagi tergila-gila banget sama karakternya Cha Eun-woo itu, karena memang gimana ya, itu orang mukanya itu tuh bener-bener kayak sempurna cuy. Jadi tuh gue sempat lihat di TikTok, di salah satu account TikTok orang, dia sampai bikin rumus matematika tentang simetris mukanya Cha Eun-woo itu yang hasilnya tuh perfect banget. Itu orang mukanya perfect banget coy. Dan makanya tuh gue kayak oke, jujur gue mau kasih tau ke kalian semuanya kalau di handphone gue tuh gambarnya adalah Cha Eun-woo. Karena kenapa? Bukannya gue ngefans atau gimana, tapi itu menjadikan motivasi buat gue. Gue minimal bisa 10% mirip dia. 10% aja deh, nggak usah sampai 50%, nggak usah setengahnya, 10% aja, ya kan? Oke, sekarang gue ngebahas tentang drama True Beauty yang lagi happening banget nih sekarang, ya kan? Jadi True Beauty itu dimainkan oleh Cha Eun-woo, Hang In-yeop, dan juga Moon Ga-young. Kenapa gue suka sama drakor ini? Ini review jujur gue ya, karena gue udah nonton banget. Itu tuh kayak semacam cerita hidup gue juga sih cuy. Asik, apa-apa disambung-sambungin. Nggak, tapi bener, jadi cerita tuh tentang itu cewek yang jelek banget. Dan akhirnya dia depres banget, yang benar-benar pengen keluar dari sekolah lamanya dia untuk masuk ke sekolah baru. Dan akhirnya dia menutupi kejelekannya dia itu dengan make up gitu loh, dengan make up. Dan akhirnya si Cha Eun-woo ini ya, si cowok ini akhirnya mencintai dia apa adanya tanpa make up. Dia suka sama inner beauty-nya dia. Beberapa hal yang diambil dari drama Korea ini adalah ternyata memang ada juga tuh orang sosok cowok idola kaya raya, ganteng, udah gak ada kurangnya, udah gak ada jeleknya, udah gak ada celaknya, ya kan. Tiba-tiba mencintai sosok cewek yang udahlah jelek, sekolah juga nggak pinter-pinter banget, ya kan, biasa aja, keluarganya juga biasa, nggak kaya, nggak apa gitu loh. Jadi kayak memang di kehidupan nyata mungkin itu adalah kejadian yang ibarat kata tuh kayak nunggu batu lembek atau hujan warna-warni akan kejadian seperti kayak gitu. Ibarat kata tuh hampir nggak terjadi hal yang seperti itu. Biasanya balik lagi tuh banyak banget cowok-cowok yang suka banget, mostly, nggak semua ya, mostly tuh cowok-cowok suka banget sama cewek yang bentukannya tuh harus perfect, sempurna, tetenya gede, pantatnya gede gitu kan, demplon dan segala macam perfect gitu. Tapi di drama Korea ini membuktikan kalau ternyata tuh kita harus lebih memilih perempuan yang memang benar-benar dilihat tuh dari sisi lainnya lah gitu lah. The other side-nya dia tuh ternyata dia orangnya tuh menyenangkan gitu, dan lugu, polos, dan segala macam. Itu hal yang bisa kita ambil di drakor True Beauty ini. Selain kayak banyaklah plot-plotnya, belum lagi yang siapa namanya Hwang In-yeop nih, ada lagi ceritanya. Dan Hwang In-yeop ini juga mukanya tuh kayak
gemes juga sih menurut gue, kayak mukanya tuh tajam-tajam gitu loh. Jadi kayak gue suka sama perpaduan drama Korea ini, yang ceweknya cantik banget, si cowoknya ada dua peran utamanya, si Chan Woo sama Hwang In Yeop ini, yang mukanya tuh satu cute, satu kayak tegas gitu, runcing mukanya tuh hampir tajam-tajam gitu tapi cakep gitu loh. Semoga gue bisa kayak mereka berdua. Kalau di mix mungkin kayak gue kali. Permisi ya, gue kalau di mix ya antara muka gue, di mix sama Cak Nu, di mix sama Hwang In Yeop ya, jadinya Pak Tarno saya. Dibantu, dibantu. Oke, itu adalah hal yang bisa kita ambil, maksudnya hal positif yang kita ambil dari drakor tersebut. Tapi jujur, kekurangan dari drakor ini, kenapa ya, gue tuh udah ribuan judul drakor yang udah gue tonton gitu, tapi kayak kayak drama True Beauty ini tuh kayak gimana ya, kayak mau nangis, kayak mau sedih, tapi kayak nggak jadi gitu, kayak kentang, ngerti nggak sih? Kayak dramanya itu tuh kayak kurang mengharukan sih menurut gue, ya nggak sih? Apa cuma perasaan gue doang? Karena ada beberapa scene yang menurut gue ini bisa dijadiin kayak ini momen kayak haru banget nih, ini momen bakalan jadi sedih banget nih. Tapi begitu gue nonton dengan fokus dan dengan seksama, itu tuh kayak gue mau nggak jadi nangis, kayak nggak terlalu sedih, kayak ada yang kurang gitu loh. Jadi kayak menurut gue tuh kayak ibarat kata tuh, bahasa istilah gue tuh kayak kurang sesendok, ngerti gak sih? Kayak ada hal yang nggak bisa nampol banget gitu. Beda sama drakor-drakor yang lain, kayak ibarat kata dengan musiknya, dengan mungkin jalan ceritanya, dan dengan cara pembawaan si pemainnya itu tuh membuat kita tuh bener-bener kayak sedih gitu loh, kayak bener-bener mewek gitu loh. Nah ini tidak gue tidak menemukannya di True Beauty. So far kenapa gue merasa film ini jadi happening banget sekarang ya di Indonesia, karena ceritanya tuh ringan banget cuy. Jadi lu nggak akan berharap buat lu semuanya pecinta drama Korea yang suka banget cerita tentang zaman kerajaan, tentang ceritanya tentang politik, tentang keluarga yang ribet sana sini, perceraian dan segala macam, ini tidak akan lu temukan di drama Korea True Beauty ini, karena memang benar-benar simple, cerita tentang anak muda yang kayak ibarat kata masih SMA gitu loh. Dan ceritanya tuh ya bener-bener ringan banget, super ringan, dan tidak terlalu, mungkin itu kali ya membuat ceritanya tuh jadi kayak, ya itu yang gue bilang tadi, kurang sesendok. Tapi so far dari 1 sampai 10 nih ya, gue memberikan penilaian drakor True Beauty ini tuh mungkin 8 kali ya. Ketolong sama pemain-pemainnya yang cakep mukanya, yang super cakep banget jujur ya. Karena kan ada beberapa pemain yang pemain drakor yang kayak ya mukanya sih cakep, tapi kalau kelamaan dilihat baru cakep gitu loh. Kalau ini tuh memang udah dari episode 1 tuh gue udah lihat, wih gila nih, cakep-cakep banget nih, ceweknya, cowoknya cakep-cakep banget semuanya. Ketolong dari itu doang, satu, sama ceritanya yang ringan, tapi memang jujur emosinya kurang dapet sih. Jadi ceritanya tuh menurut gue agak, ya buat kalian kalau misalnya lagi sibuk tapi pengen nonton drakor, nih cocok banget nih buat lo semuanya yang mungkin nggak mau terlalu mikir, mungkin yang nggak mau terlalu mengaduk-aduk emosi kalian cocok nih nonton ini. Tapi buat kalian yang memang fokus untuk pengen nonton drakor, yang pengen gue pengen lihat apa namanya, sedih-sedihnya atau apa, ini lu nggak akan dapat di sinetron lagi, di drakor ini, sinetron lagi, cih. Sorry, maksud gue drakor ya kan. Nah, karena sekarang tuh gue lagi gila-gila drakor banget ya, gue tuh menjadikan semua space dimanapun itu tuh jadi tempat gue untuk nonton drakor. Bisa di rumah, di kamar, di dapur kalau bisa. Dan salah satunya adalah di mobil. Karena kenapa ya? Ini mobil tuh adalah tempat gue yang paling nyaman banget buat nonton drakor. Karena mobil gue lagi menter banget cuy sekarang ya kan. Karena baru dipasang karpet menter, karpet luxury dari Diablo Carpet 360. Diablo Carpet 360 ini ya bagus banget karena bisa menahan panas dan juga bisa menahan getaran ketika kalian lagi mengendarai mobil. Makanya tuh gue nyaman banget ya, bisa tidur, bisa nonton drakor di mobil, bisa ngapa-ngapain di mobil, lebih nyaman, lebih enjoy, lebih ngerasa homey aja gitu di dalam mobil. Terima kasih Diablo Carpet 360. Akhirnya kenapa gue akhirnya membahas drakor ini tuh, ya kan? Karena kan waktu itu yang tadi gue bilang kan, gue sempat memposting drakor, sebuah postingan gue yang gue bikin caption ala-ala siap-siap untuk syuting drakor True Beauty season 2 gitu. Akhirnya itu postingan Instagram gue dimasukin berita cuy. Beritanya adalah Ricky Cuaca siap-siap untuk syuting True Beauty season 2. Amin.
ya kan, walaupun itu beritanya hoax ya. Tapi gue aminin ya, maksud gue akhirnya gara-gara berita tersebut ya, berita online tentang gue tersebut, akhirnya gue tercetus untuk bikin konten gimana kalau gue nge-review drakor True Beauty ini. That's why gue bikin video ini. Kira-kira gimana menurut kalian? Siapa tahu ini bisa menjadi heboh mungkin. Siapa tahu ini bisa menjadikan pilihan buat kalian semuanya. Kalau misalnya nonton True Beauty, kalian harus nonton video YouTube channel gue dulu nih, biar kalian bisa dapat guide dulu dari gue nih, kira-kira boleh gue nonton atau enggak. Atau mungkin kalian boleh nonton tapi kayaknya nontonnya minggu depan deh, kayaknya nontonnya hari ini deh. Tergantung kalian aja setelah kalian nonton video YouTube channel gue kali ini. Oke, terima kasih. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Jangan lupa subscribe, share, like, comment. Dah.